Halo teman-teman, kita belajar hal yang baru lagi. Kali ini kita akan belajar tentang psikologi bisnis keluarga. Nah, yang disebut bisnis keluarga di sini pengertiannya, kalau teman-teman baca beberapa definisi, itu adalah bisnis yang tentu dilakukan oleh paling tidak 2 anggota dalam satu keluarga. Tidak cuma 1 orang, itu belum keluarga namanya. Paling tidak 2 anggota, bisa itu suami istri, bisa orang tua dan anak, dan lebih kuat lagi itu dikatakan kalau paling tidak berjalan 2 generasi yang sudah mengelola bisnis ini paling tidak 2 generasi, dari ayahnya turun ke anaknya atau bahkan lebih dari 2 generasi, 3 generasi dan seterusnya, baru itu akan disebut kuat bisnis keluarga. Nah, sekarang kita akan pelajari dinamika psikologis apa yang mungkin terjadi di dalam bisnis keluarga. Yang pertama terkait relasi dan konflik dalam bisnis keluarga, teman-teman. Nah, di dalam relasi bisnis keluarga ada yang disebut dengan attachment atau kelekatan di dalam keluarga. Nah, ketika seseorang itu sangat mencintai anggota keluarganya, itu memang kelekatan itu bisa mengurangi kecemasan. Namun problemnya juga bisa memunculkan ini, keputusan-keputusan yang tidak rasional demi memelihara kelekatan tersebut. Ini bisa jadi masalah dalam bisnis keluarga. Teman-teman bisa cek dalam kasus-kasus bisnis keluarga yang teman-teman akan pilih. Contoh, demi kelekatan terhadap anak, maka seorang pemilik bisnis itu rela mengalihkan aset-asetnya kepada anaknya, meskipun ia tahu anaknya itu kurang berkompeten untuk mengelola aset-aset tersebut. Tapi daripada dia kehilangan anaknya, biar anaknya yang mengelola. Nah, ini kan repot ya. Bisnis dikelola oleh orang yang tidak kompeten gitu. Tapi demi attachment kadang itu rela dilakukan. Kemudian yang hal lain adalah kelekatan juga dapat menimbulkan konflik jika ada anggota keluarga itu yang kurang dapat diajak tinggal di dalam satu family, dalam satu grup bersama, sehingga muncul yang namanya separation anxiety, kecemasan terhadap perusahaan yang menimbulkan ketegangan atau konflik gitu ya. Jadi orang tuanya ingin anaknya tetap tinggal bersama di dalam satu keluarga besar gitu, mengelola bisnis. Anaknya nggak mau, misalnya contoh ini nggak minat untuk meneruskan bisnis ayahnya, maka itu akan menimbulkan kecemasan untuk ini, keterpisahan dari orang tuanya. Wah, bisa muncul ketegangan. Orang tuanya ingin, aduh kamu di sini aja tetap mengelola, anaknya nggak mau. Wah, ini bisa terjadi konflik ya, pertengkaran. Selanjutnya dalam relasi bisnis keluarga ada yang disebut dengan kohesi, ya, grup cohesion atau kohesi kelompok, ikatan dalam satu kelompok. Ada 3 jenis kohesi dalam bisnis keluarga, teman-teman. Yang pertama adalah family emotional cohesion, di mana ikatan dalam bisnis keluarga itu terjadi akibat mereka memang punya pengalaman yang nyaman, yang mengikat secara emosi sejak mereka kecil ya, sehingga itu berdampak pada harga diri, rasa aman dan rasa memiliki ya. Contoh terlibat dalam acara kebersamaan keluarga sejak kecil, dirayakan ulang tahun bersama dan sebagainya. Itu membuat mereka terikat secara emosi, apalagi menggunakan nama keluarga dan sebagainya, dan memiliki sejarah keluarga yang sama. Jadi benar-benar bisnis keluarganya ini terikat karena ada ikatan emosional di dalam keluarga. Tapi ada juga bentuk kohesi yang kedua, yaitu family business financial cohesion. Jadi kohesi karena ada finansialnya, karena ada duitnya, teman-teman. Jadi bukan karena terikat pada keluarganya, tetapi karena kebutuhan atau kepuasan material, finansial. Contohnya sini terlibat dalam bisnis keluarga karena adanya reward keuangan atau mengharapkan warisan atau pelimpahan aset. Ya, jadi benar-benar urusan duit ini atau aset. Tapi yang ketiga ada juga bisnis emotional cohesion. Kohesi karena ikutan emosionalnya ada, tapi emosinya bukan pada keluarganya, tapi pada bisnisnya. Ya, mungkin dia pernah ikut dalam mendirikan bisnisnya, atau dia merasa bisnisnya ini cukup besar sehingga mempertahankan identitas dirinya yang membanggakan kalau dia terlibat di dalam bisnis itu. Maka dia akan memiliki emosional yang kuat untuk memperjuangkan bisnisnya. Tapi semestinya relasi dalam keluarganya itu sendiri so-so gitu ya, datar-datar saja. Jadi dia hanya terikat dengan bisnisnya. Jadi ini ada 3 jenis kohesi.
Kemudian kalau dari sisi konflik teman-teman dalam bisnis keluarga itu ada 5 area juga. Pertama, konflik karena masalah capital, ya, masalah penggunaan capital, ya, modal dana tidak digunakan dengan semestinya, kacau gitu ya alokasinya. Misalnya ini saya kasih contoh, omset yang seharusnya disisihkan untuk modal pengembangan bisnis malah dipakai untuk keperluan belanja atau konsumtif keluarga. Udahlah, kan asik besok toh mengembangkan bisnisnya, ini sekarang buat nyekolahkan anak-anak dulu. Wah, ini repot. Ketika itu nggak dikelola dengan baik, hanya waktu usahanya butuh modal beneran, uangnya terlanjur dipakai buat nyekolahkan anak-anak, begitu. Atau sebaliknya, gitu. Ini bisa repot. Untuk menyekolahkan anak-anak malah dipakai untuk model bisnis. Nah, terus anaknya sekolahnya bagaimana besok? Nah, ini kacau nih masalah capital ini, ya. Kemudian masalah kontrol, ini juga jadi konflik teman-teman. Ketika siapa yang ngambil keputusan itu jadi nggak jelas, kontrolnya kemana itu nggak profesional cara mengelolanya. Contoh, saya kasih contoh sini, misalnya ada direktur perusahaan, ya, namanya dia, suaminya ini direktur, terus istrinya itu harusnya posisinya sebagai manajer keuangan, tapi setiap kali mau ambil keputusan, dan keputusannya bukan keputusan keuangan, bahkan keputusan pemasaran pun, istrinya yang nggak setuju, istrinya yang protes, padahal harusnya kan posisinya direktur di atas manajer keuangan. Tapi karena ini istrinya ini suka ngatur, dan suaminya ini walaupun direktur tapi termasuk golongan suami-suami takut istri, wah ini bisa kacau nih, mestinya yang ambil keputusan yang mana nih. Akibatnya proses pemasaran jadi terbengkelai, jadi semakin lama terkatung-katung, hanya gara-gara bukan direkturnya yang nggak setuju, tapi manajer keuangannya yang notabene adalah istrinya itu nggak setuju. Kemudian masalah karir itu juga bisa menimbulkan konflik. Misalnya seharusnya siapa yang akan mengembangkan bisnis ini selanjutnya, karirnya siapa yang harus dilanjutkan, gitu ya. Misalnya mestinya anaknya yang harusnya lanjutkan, atau kalau dia nggak punya anak mungkin adiknya atau siapa keluarganya. Tapi ternyata dia malah cari profesional dari luar, manajer profesional dari luar direkrut. Wah, itu bisa nimbulin konflik. Yang anggota keluarganya merasa kok bukan saya, kan harusnya saya yang lanjutkan. Kenapa dia kok malah cari orang luar yang menjadi manajer gitu ya, atau yang jadi wakil direktur. Ini bisa jadi konflik. Atau sebaliknya, memilih anaknya tapi ternyata tidak memiliki kualifikasi yang sesuai untuk menjabat tersebut. Ya, kayak tadi yang saya ceritakan di attachment tadi, itu juga bisa menimbulkan problem konflik masalah karir, ya, karir. Kemudian work family conflict, waktu sering terjadi ya, masalah keluarga dibawa dalam bisnis, masalah bisnis dibawa dalam keluarga. Nah, ini bisa terjadi ya, urusan pertengkaran suami istri bisa terbawa gitu ya, nanti karyawannya sampai terbelah jadi dua, kubu yang membela suami sama kubu karyawan yang membela istri, dan lama-lama bisa pecah. Itu ada kasus ya, ada kasus perusahaan yang cukup besar ya, rumah makan ya, yang cukup besar gitu, akhirnya mereka pecah karena terjadi perceraian antara suami dan istrinya. Akhirnya mereka pakai dua nama logo yang namanya hampir sama, nama rumah makannya hampir sama, cuma beda sedikit gitu ya, karena itu masalah pertengkaran dan akhirnya perceraian suami istri. Kemudian masalah budaya itu jelas bisa menyebabkan konflik kalau antara generasi yang satu dengan generasi lain itu beda budaya, atau mungkin anaknya disekolahkan di luar negeri, begitu pulang bawa budaya barat, nggak sama dengan budaya ayahnya. Ayahnya mungkin lebih gaya kekeluargaan konvensional, anaknya lebih individualistis, mandiri, inovatif. Wah, itu bisa, cara mengelola karyawan bisa beda gitu. Ini bisa terjadi konflik juga di dalam bisnis keluarga. Sekarang kita akan bahas yang lain lagi teman-teman, yaitu tentang otoritas dan kepemimpinan dalam bisnis keluarga. Di dalam otoritas itu ada beberapa dasar power menurut Raven. Yang pertama reward power, yaitu power berdasarkan hadiah atau reward. Jadi siapa yang memberikan hadiah, memberikan reward, ya tentunya reward ini biasanya soal keuangan, materi, tapi bisa juga dalam bentuk yang lain, memberikan cinta, lebih banyak mengasihi, itu yang dianggap harusnya lebih punya otoritas, gitu ya. Jadi misalnya anak itu bisa milih siapa yang lebih punya otoritas, mestinya mungkin dia lebih memilih
orang tua yang lebih mengasihi dia, karena itu jadi dia bisa reward. Misalnya ayahnya cuek, nggak peduli, sibuk bisnis, ibunya peduli dengan anaknya, dia mengasihi anaknya, mencintai anaknya, maka bagi anak reward powernya itu seharusnya ibu. Kalau ibu sudah ngomong A, anaknya lebih nurut daripada kalau ayahnya yang ngomong. Kecuali dia hanya takut sama ayahnya, itu bukan benar-benar itu taat, tapi hanya karena takut. Tapi persoalannya belum tentu bisa dipenuhi kalau hanya murni reward power. Maka ada yang kedua yang disebut coercive power, berdasarkan hukuman. Ya, mungkin ayahnya nggak bisa mengasihi, nggak bisa mencintai, tapi dia bisa ngasih hukuman, berarti repot. Bisa jadi akhirnya powernya karena yang ngasih hukuman. Siapa yang ngasih hukuman itu dia punya power, dan itu bisa berlaku baik di dalam keluarga maupun di dalam bisnis, bisa saling berdampak. Anak yang sering jadi masalah di dalam keluarga, konflik terus sama ayahnya, di dalam bisnis juga biasanya tidak akan mendapat kepercayaan memimpin keluarga. Sebaliknya anak yang lebih cocok dengan ayahnya, yang nggak banyak mendapat hukuman, malah mungkin lebih banyak dapat reward, itu yang lebih dapat kedudukan di dalam bisnis keluarga. Yang ketiga adalah legitimate power, ya, ini yang punya keabsahan secara legal. Ya, legal itu siapa yang punya otoritas. Ya, dalam bisnis keluarga biasanya dikaitkan hierarki, yang paling senior, yang paling tua siapa, urutan berikutnya siapa, dan sebagainya. Itu legitimate power. Habis itu ada yang namanya reference power. Jadi power dari orang yang paling dekat tadi, hampir sama kayak tadi ya. Reference jadi paling dekat gitu, yang dia paling meneladani sosok yang jadi pemimpinnya saat ini. Nah, itu karena dia dekat, maka dia bisa menjadi referensi gitu ya, menjadi referensi untuk jadi pemimpin, untuk untuk berikutnya akan jadi punya power gitu. Cuma yang jadi masalah kalau terlalu dekat, dia terlalu mengidolakan figur ayah misalnya gitu ya, itu nggak salah juga. Tapi ada saatnya kalau dia benar-benar harus memimpin, dia harus bisa melepaskan diri dari otoritas tersebut. Melepaskan itu bukan berarti nggak ada hubungan, cuma dia kan tetap harus mandiri gitu ya, nggak bisa kalau apa-apa sedikit-sedikit harus tanya ayahnya, apalagi kalau dia akhirnya harus sudah menjalankan kepemimpinan yang formal, sementara ayahnya mungkin sudah pensiun atau apa, itu harus dia bisa mulai tanda petik melepaskan diri. Kemudian expert power, expert ini kalau berdasarkan yang ahli, jadi yang punya power itu yang punya keahlian, punya keterampilan, itu yang harusnya punya power, punya kedudukan. Jadi dari seluruh keluarga ini siapa yang misalnya nih tadi rumah makan, jadi yang paling ahli masak, itu kan yang paling produk utamanya kan dari masakannya, karena rumah makan. Itu yang harus pegang power jadi pimpinan untuk bisnis keluarga. Dan biasanya di dalam bisnis keluarga, expert ini, yang expert eksekutif ini, itu akan lebih panjang masa jabatannya ya, karena keluarga nggak habis-habis dibandingkan kalau yang bukan bisnis keluarga. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan suksesi kepemimpinan dalam bisnis keluarga, teman-teman, itu biasanya dapat terjadi masalah ketika seorang founder bisnis, kita tahu seorang entrepreneur, kita belajar minggu lalu ya, entrepreneur itu kan bukan tipe orang yang mudah percaya gitu ya. Dia bukan orang yang bisa mudah berelasi seperti itu, sehingga tidak mudah bagi dia untuk mensuksesi kepemimpinannya sekalipun ke anaknya gitu ya. Kadang dia masih ingin pegang power dan akan merasa post power syndrome ketika dia harus alihkan kepemimpinan itu ke anaknya. Maka itu bisa terjadi masalah bagi anaknya, akan merasa tidak pasti ketika satu sisi dia sudah disuruh memimpin, tapi ayahnya masih di belakang tuh, ayahnya masih suka ngatur. Nah, ini bisa jadi masalah gitu. Dan belum lagi kalau dia kurang dipercaya oleh karyawan-karyawan ayahnya yang sudah senior, yang sudah lebih lama, karena merasa ini siapa sih, anaknya masih bau kencur misalnya seperti itu gitu ya. Sedangkan ayahnya ini jauh lebih berkompeten ya. Nah, ini karyawan juga kadang nggak siap dengan perubahan ketika dialihkan ke anaknya. Ini jadi problem masalah-masalah dalam suksesi atau pergantian kepemimpinan dari generasi pertama, kedua, atau ke generasi seterusnya. Karena itu kepemimpinan yang baik itu disarankan adalah kepemimpinan yang transformasional, teman-teman. Karena itu kepemimpinan yang menyiapkan suatu perubahan, bukan yang transaksional. Ya, teman-teman sudah pelajari sebelumnya ya, di kuliah-kuliah sebelumnya, ada kepemimpinan yang transaksional yang dasarnya transaksi tanpa menekankan visi dan sebagainya. Tapi ada yang transformasional,
yang mengubah seseorang dari kebutuhan tingkat rendah ke kebutuhan yang lebih tinggi. Ya, ini 4 dimensi yang teman-teman sudah pelajari, silahkan dipelajari lagi. Nah, yang baik itu tentu yang transformasional, dan transformasional itu sebaiknya sudah diberikan sejak dini, sejak masih anak-anak. Orang tua itu sudah bisa mengasuh anaknya itu dengan gaya yang transformasional, menanamkan visi, membangkitkan motivasi, memperhatikan secara individu. Bukan orang tua yang selalu kalau nilaimu bagus tak kasih hadiah, kalau nilaimu jelek saya kasih hukuman. Itu transaksional banget begitu ya. Tetapi benar-benar harus yang transformasional. Nah, ketika orang tua mengasuh juga dengan gaya yang transformasional, maka itu akan lebih mudah bagi bisnis keluarga. Ketika akan suksesi, anaknya ini juga akan lebih siap karena sudah ditransform. Tapi kalau selama ini hanya berdasarkan transaksional, maka visinya itu belum dibangun, hanya berdasarkan transaksi. Oke teman-teman, ini bagian pertama dari psikologi bisnis keluarga. Kita akan lanjutkan di video yang kedua tentang bisnis keluarga. Terima kasih.